Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya, salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuala Kapuas. Pada video sebelumnya kita telah sedikit membahas tentang karya Tan Malaka yang berjudulkan Mandilog Materialisme, Dialektika, dan Logika. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau mengulik sedikit tentang isi dari bab 3 ilmu pengetahuan atau sains. Kenapa sih Tan Malaka itu membuat judul di dalam bab 3 ini adalah ilmu pengetahuan atau sains? Karena sesungguhnya ilmu pengetahuan bagi Tan Malaka adalah suatu yang sangat berkaitan dan berhubungan dengan politik dan kemerdekaan. Dengan tidak adanya ilmu pengetahuan pada masyarakat Indonesia, maka tidak ada terjadinya kemerdekaan. Nah, ilmu pengetahuan ini terus dikuasai atau dikontrol oleh bangsa asing, maka rakyat Indonesia akan terus berada di bawah naungan mereka. Maka dari itu 350 tahun kita telah dijajah. Ada perkembangan yang terjadi di dalam ilmu pengetahuan masyarakat Indonesia yang membuat Indonesia menjadi merdeka. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan ini kembali menjadi sebuah tujuannya Tan Malaka, yaitu menciptakan manusia dengan pikiran yang logika, yang logis gitu. Ilmu yang mana ia tercipta dari bangsa Yunani gitu, yang kemudian mereka kembangkan lagi jadi suatu ilmu yang dapat kita pelajari hingga sampai sekarang. Nah, kemudian pada bab 3 ini yang berjudul ilmu pengetahuan atau sains itu dibagi menjadi beberapa pasal, yaitu ada 4 pasal. Yang pertama itu ada definisi. Jadi ketika kita ingin mengetahui apa itu ilmu pengetahuan, maka kita harus tahu definisinya terlebih dahulu. Sesungguhnya apa sih itu definisi? Nah, jadi di sini disebutkan bahwasanya definisi adalah sesuatu yang menjadi pojok atau menjadi patokan pemikiran dalam ilmu gitu. Dia menjadi patokan yang mana dalam definisi tersebut dia rinci, tidak bertele-tele, jelas dan tegas gitu. Jadi suatu pemikiran dapat berpatok dari definisi tersebut gitu. Maka dari itu harus dalam definisi ini penyampaiannya harus jelas. Nah, seperti contohnya itu tadi salah satunya tidak bertele-tele, tidak sempit atau tidak lebar gitu. Tidak terlalu luas obrolannya dan juga tidak terlalu sempit gitu. Nah, di sini Tan Malaka memberikan sebuah contoh dari definisi tersebut adalah manusia. Sebenarnya apa sih itu manusia? Manusia itu merupakan jenis dari apa sih? Nah, di situ disebutkan bahwasannya manusia ini adalah jenis dari hewan. Tapi kita tidak bisa menyamakan hewan sebagai manusia. Kita bisa bilang manusia itu sebagai hewan, tapi kita tidak bisa menyebutkan hewan itu sebagai manusia. Maka itu dengan adanya definisi itu akan membuat suatu pernyataan menjadi jelas, tidak bertele-tele. Seperti itu kan membuat kita memiliki kesalahpahaman tersendiri terhadap pemikiran itu. Nah, maka dari itu definisi dari manusia adalah manusia itu adalah hewan yang bisa berpikir. Tuh. Karena sesuatu hewan yang bisa berpikir belum tentu dia adalah ular, katak, serigala, dan lain-lain. Itu adalah sebuah perumpamaan yang diberikan oleh Tan Malaka dalam pembahasan definisi yang ada di bab 3 ini. Nah, kemudian pasal kedua itu membahas matematika. Sebelumnya Tan Malaka juga sudah menyebutkan bahwasanya matematika ini adalah sebuah dasar dari pemikiran manusia yang mana dia sangatlah lebih konteks ke dalam kehidupannya. Karena jika tidak dengan matematika, maka orang itu tidak akan berdasar, pemikirannya tidak akan berdasar. Maka dari itu matematika disebut sebuah dasar dari pemikiran. Karena dengan adanya matematika, manusia lebih mudah memberikan sebuah contoh dalam konteks yang harus diketahui gitu. Pengetahuan ini sangatlah berpengaruh dalam kehidupan kita, karena juga dalam ilmu pengetahuan ini kita dapat mengetahui apa saja yang menjadi molekul-molekul penting dalam pemikiran-pemikiran yang diinginkan oleh Tan Malaka tersebut. Oke, mungkin itu sedikit video dan sedikit penjelasan dari saya. Mungkin kita bisa lanjut pada video selanjutnya. Salah hilafnya saya mohon maaf. Mungkin jika masih banyak kekurangan bisa ditambahkan sendiri dengan cara mencari ilmu ke orang lain. Karena sesuatu yang kamu lihat dari satu orang itu tidak bisa langsung kamu simpulkan bahwa dia benar. Kamu harus mencari kepada orang lain. Itulah yang dijelaskan Tan Malaka pada bab kedua, yang itu filsafat gitu.
Terima kasih semuanya, terima kasih. Saya tutup. Hakum merobik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.